Selamat malam pemirsa, bertemu lagi bersama saya Desya Ramadhani di program Talking with Us. Saat ini dunia digemparkan dengan adanya virus COVID-19 yang diyakini dapat menyebar melalui tetesan liur atau droplet oleh seseorang yang terinfeksi. Virus ini mengakibatkan banyak negara mengalami penurunan perekonomian karena pemberlakuan lockdown termasuk Bali. Bali yang merupakan destinasi favorit bagi wisatawan yang datang ke Indonesia, kini harus mengalami penurunan jumlah wisatawan yang signifikan. Lalu apa upaya yang dilakukan pemerintah Provinsi Bali untuk menangani jumlah ekonomi yang terus menurun? Untuk membahas masalah ini, kami hadirkan narasumber Bapak Miko Wirawan selaku pengamat ekonomi Provinsi Bali. Selamat malam Bapak Miko, apa kabar? Selamat malam, semoga Tuhan memberkati. Kabar saya baik hari ini. Baik, Bapak. Terkait permasalahan yang terjadi saat ini, khususnya mengenai dampak dari wabah COVID-19, bagaimana situasi di Bali saat ini? Apakah masih sepi atau lumayan banyak wisatawan lagi? Mengingat pemberlakuan lockdown di hampir semua negara, termasuk Indonesia. Dengan memberlakunya lockdown di negara-negara lain, ya tentu ini membuat efek domino terhadap pariwisata Bali ya. Karena yang kita tahu Bali kan sesuai data dengan masyarakat kita yang sebesar 4 juta, itu dalam waktu setahun wisatawan itu bisa datang sekitar 8 juta. Itu yang data dari BPS. Makanya tentu dengan di lockdown mayoritas daerah-daerah lain membuat Bali jadi sepi, terutama di bidang-bidang daerah-daerah di pariwisata dan perindustrian seperti Kuta, Legian, dan lain sebagaimana hal daerah Badung, Bali Selatan lah. Baik. Kira-kira apa dampak jangka panjang dari COVID-19 di Bali? Dan bagaimana pemerintah Bali menangani hal tersebut? Mengingat masih belum ada tanda-tanda akan berakhirnya situasi wabah COVID ini. Nah, untuk efek jangka panjang kita tahu sendirilah bahwa ketidakpastian COVID ini membuat masyarakat Bali berawang-awang dan bingung karena kita ini di pariwisata ini sudah 4 generasi, 5 generasi, jadi pariwisata itu bagaikan darah lah bagi orang Bali. Dengan langkah ke depan pemerintah ambil, tentu kita harus meningkatkan UMKM non pariwisata dan kita memberikan edukasi melalui kementerian supaya kedepannya kita bisa mengedukasi masyarakat bahwa selain pariwisata kita juga bisa ambil di bidang lain, karena kita tahu kan pariwisata itu ialah hal yang sangat ringkih di Bali. Bukan di Bali aja, di mana-mana pariwisata itu ringkih karena masalah domestik kecil pun bisa membuat citra pulau pariwisata tersebut akan rusak, seperti bom, bencana alam, dan lain sebagaimana hal. Nah, lalu nih Pak, mengenai banyaknya perusahaan yang akhirnya memilih untuk mengurangi jumlah tenaga kerja mereka, bagaimana cara pemerintah dalam mengatasi tingginya tingkat PHK yang dilakukan oleh perusahaan di situasi wabah COVID saat ini? Bali itu ialah pulau yang paling tinggi tingkat resesi ekonominya tuh hampir sekitar 12%. Maka dari itu pengambilan keputusan PHK itu saya pun sadar bahwa banyak pelaku-pelaku pengusaha itu mau nggak mau untuk mengambil hal PHK. Nah, langkah pemerintah untuk membantu kita dalam bantuan sosial seperti sembako, dana yang didistribusikan lewat Banjar. Banjar itu bagaikan RT RW lah di luar Bali, karena di Bali nggak ada RT RW. Selain itu, untuk dari Kemenparekraf mengendorse artis-artis dan mahasiswa-mahasiswa pariwisata untuk berkunjung ke Bali untuk membantulah UKM Bali dan membantu mengendorse Bali dan share ke sosial media dan lain bagaimana hal. Lalu, apakah pemerintah Bali ada bantuan terhadap pelaku industri yang terkena dampak COVID-19? Kenapa? Apakah pemerintah Bali ada bantuan terhadap pelaku industri yang terkena dampak COVID-19? Kan tadi kan dari segi pegawainya. Nah, ini dari
dari sisi pelaku industrinya? Kira-kira apa pemerintah? Untuk bantuan itu kan banyak dari khususnya bantuan keringan listrik itu ada, itu mensasar daerah pariwisata seperti Sanur, Kuta dan lain. Itu relaksasi dari Kementerian Ekonomi itu untuk membantu masyarakat di circle pertama. Dalam bahasa pertama, circle pertama itu adalah orang-orang pariwisata yang paling terdampak, itu akan dibantu untuk merelaksasi atau kemunduran bayar selama setahun. Misalnya kata Mas harus bayar utang Februari 2019, diundur hingga Februari 2020, diundur hingga Februari 2021. Itu adalah langkah yang diambil untuk membantu ekonomi Bali supaya tidak terlalu ginilah, resesi lah. Lalu bagi pelaku industrinya tersendiri apa bantuannya? Untuk pelaku industri bantuannya mungkin tidak, karena dalam membantu semua itu tak semua lini mendapatkan. Masih ada beberapa niche seperti kartu prakarja yang digadang oleh Presiden Joko Widodo, itu tak semuanya kena. Bahkan saya rasa banyak kasus yang salah sasar, seperti orang punya malah dapat dan orang yang benar-benar perlu nggak dapat. Tapi kedepannya untuk membantu industri kreatif, pemerintah Bali khususnya itu mengadakan bajar-bajar di lapangan-lapangan seperti itu, dengan mengajak UMKM lokal untuk membuat stand. Dan nggak hanya pemerintah pun, bahkan masyarakat pun banyak yang membuat event tersebut. Jadi saling bahu-membahu lah, gotong royong lah. Baik, terakhir Bapak, bagaimana langkah konkret yang dapat dilakukan untuk normalisasi industri kreatif akibat COVID-19? Nah, kita kan di Bali sudah 3-4 generasi di pariwisata. Rata-rata untuk di pariwisata itu khususnya di daerah Bali kan sangat ringkih itu. Banyak kasus-kasus seperti Gunung Agung dan bom Bali itu membuat Bali itu pamor turun. Kedepannya pemerintah harus bisa membuat suatu wadah untuk turut membantu pelaku-pelaku UMKM pada khususnya, karena dia paling ringkih sekali gitu. Langkah konkret yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi normalisasi setelah berakhirnya wabah ini, kira-kira apa yang dilakukan? Bagaimana langkah? Itu kan pembukaan perbatasan internasional kata 2021. Nah, pemerintah ini bantu untuk seperti tiket kan lagi dimurahin itu selama bulan Desember. Habis itu syarat-syarat pelabuhan, misalnya kalau wisatawan lokal kembali itu digampangin dalam tesnya, tidak ketat lagi seperti kemarin. Mungkin itu sih yang lebih baik, dan pemerintah harus berani ngambil langkah tepat dan cepat untuk mencegah masalah atau menguatkanlah protokol COVID supaya Indonesia ini bisa dipandang negara-negara lain bahwa Indonesia ini masih aman, terutama Bali dan negara pariwisata lain. Benar, Pak? Udah segitu ya. Berarti siap ya menghadapi normalisasi yang akan datang kemudian hari. Karena seluruh masyarakat Bali pun sudah tak sabar menunggu Bali kembali dari segala lini. Sudah kangenlah kita dengan suasana pariwisata kami di pulau ini. Baik. Baik, menarik sekali perbincangan kita malam ini. Terima kasih Bapak Miko untuk sharingnya. Dan terima kasih untuk semuanya yang sudah menyaksikan program ini. Saksikan terus Talking with Us. Saya Desya, selamat malam dan sampai jumpa.